saya Prananda Aditya dengan NIM 3120100130. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Data Warehouse yang berjudul Pendekatan Pengembangan Data Warehouse Lanjutan Analisis Kebutuhan Data Warehouse. Presentasi ini terdiri dari beberapa materi. Pertama, konstruksi data warehouse, implementasi data warehouse, pemeliharaan data warehouse, analisis kebutuhan data warehouse, dan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah konstruksi data warehouse. Konstruksi data warehouse atau disingkat DW mengacu pada proses merancang dan membangun infrastruktur data warehouse yang efektif untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data dari berbagai sumber yang berbeda. Data warehouse adalah repositori pusat data yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan menyediakan akses yang mudah dan analisis data yang mendalam. Setelah semua sumber data warehouse siap terkoneksi dengan tools ETL, maka pembuatan job ETL dilakukan dan diproses mentransformasi dan memindahkan data yang diperlukan dari sumber database. Hal-hal yang diperhatikan sebelum mengimplementasikan physical data model seperti yang pertama adalah database partition group. Database partition group merupakan fitur yang ditemukan dalam sistem manajemen basis data yang memungkinkan untuk mengelompokkan tabel dan indeks dalam unit yang disebut partition. Kedua ada buffer pool and table space. Buffer pool and table space adalah dua konsep kunci yang sering digunakan dalam pengelolaan dan optimasi basis data relasional. Keduanya berkaitan erat dengan bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola dalam basis data. Ketiga ada range partition table. Range partition adalah metode partisi table di mana setiap partisi berisi data untuk rentang nilai tertentu dari kolom yang ditentukan. Ini adalah teknik yang umum digunakan dalam manajemen basis data untuk memisahkan data menjadi beberapa partisi berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat adalah multidimensional clustering. Adalah teknik perorganisasian data dalam basis data yang ditunjuk untuk meningkatkan kinerja query yang melibatkan pencarian atau analisis data multidimensional seperti data terkait dengan data kubus OLAP. Yang terakhir adalah material query table. Adalah objek basis data yang menyimpan hasil dari query atau beberapa query yang kompleks. Mereka berbeda dari tabel biasa dalam hal bahwa mereka bukan hanya menyimpan data mentah, tetapi juga hasil dari operasi query yang telah dieksekusi sebelumnya. Materi selanjutnya, implementasi data warehouse. Setelah konstruksi data warehouse telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan data warehouse pada organisasi atau perusahaan. Pada tahap development yang dilakukan adalah load data pada database data warehouse untuk pertama kalinya pada lingkungan bisnis, membuat tampilan dashboard yang siap dipakai pengguna data warehouse untuk mendapatkan informasi bisnis, melakukan pengujian user acceptance test, melakukan pelatihan dan mendampingi penggunaan sistem data warehouse, dan menyediakan fitur backup, recovery, dan security. Pada fase pemeliharaan data warehouse yang perlu dilakukan adalah melakukan monitoring terhadap sistem data warehouse yang sedang berjalan, penyusuan kinerja performa basis data secara berkesinambungan, dukungan dan pelatihan terhadap penggunaan sistem data warehouse jika diperlukan, dan pengelolaan sistem data warehouse. Pemeliharaan data warehouse dapat diserahkan kepada Departemen Teknologi Informasi di internal perusahaan setelah kontrak. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan data warehouse. Yang pertama adalah menunjukkan fakta. Data merujuk pada fakta atau informasi mentah yang diperoleh atau direkam melalui pengamatan, pengukuran, atau pengalaman. Data dapat berbentuk angka,
teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat direkam dan diinterpretasikan. Data dapat dianggap sebagai bahan mentah yang membutuhkan pengolahan dan analisis lebih lanjut agar bermanfaat dan berarti. Yang kedua adalah granularity. Dalam konteks data, granularity mengacu pada tingkat detail atau kedalaman data yang disimpan atau diwakili dalam suatu sistem. Ini menyebutkan beberapa rinci atau kasar data itu sendiri. Semakin halus granularity-nya, semakin detail dan spesifik data yang disediakan. Sementara semakin kasar granularity-nya, semakin umum dan tidak spesifik data yang disediakan. Data multidimensi adalah data yang diorganisasi dan disusun berdasarkan beberapa dimensi atau kategori. Konsep ini umumnya digunakan dalam konteks analisis data dan sistem OLAP, di mana data disusun dalam struktur multidimensi untuk memungkinkan analisis yang kompleks dan mendalam. Data multidimensi memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dan berbagai sudut pandang atau dimensi, seperti waktu, produk, lokasi, dan banyak lagi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang hubungan dan tren di antara data. Dan yang terakhir adalah dimensi. Dimensi merujuk pada atribut atau kategori yang digunakan untuk mengorganisasi atau menganalisis data. Dimensi adalah aspek atau entitas tertentu yang digunakan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau sudut pandang yang berbeda. Mereka seringkali digunakan dalam konteks multidimensi di mana data disusun dalam struktur kubus atau matriks untuk memungkinkan analisis yang lebih kompleks. Dan terakhir adalah metode pengumpulan data. Yang pertama adalah metode wawancara. Adalah proses pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara langsung pewawancara, peneliti, interviewer, atau pihak yang bertanggung jawab dengan responden atau subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan sudut pandang pengalaman dan opini responden terkait topik penelitian yang sedang diteliti. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Adalah proses pengumpulan data kualitatif yang melibatkan interaksi antara sekelompok orang yang seringkali merupakan anggota target atau populasi tertentu, berkumpul bersama untuk berdiskusi tentang topik tertentu yang relevan dengan penelitian. Diskusi kelompok sering digunakan dalam penelitian kualitatif, studi pasar, analisis kebijakan, dan penelitian sosial lainnya untuk memahami pandangan, pengalaman, dan sikap peserta terhadap topik yang sedang dipelajari. Ketiga, studi dokumen adalah pendekatan penelitian yang melibatkan analisis dan interpretasi dokumen-dokumen tertulis, termasuk teks, laporan, surat, catatan, dan materi metode tulis berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah, penelitian kualitatif, studi sejarah, dan penelitian sosial lainnya untuk memahami konteks tren dan isu tertentu yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Dan metode terakhir adalah observasi. Metode observasi adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena tertentu tanpa campur tangan dan intervensi dari pihak mengamati. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah, penelitian sosial, antropologi, psikologi, dan studi lingkungan untuk mengumpulkan data tentang perilaku manusia, interaksi sosial, dan fenomena alam. Sekian, terima kasih presentasi yang saya lakukan. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang berbelit dan salah kata, mohon dimaklumin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.